Halo, perkenalkan nama saya Impun Pinalban. Saya dari mahasiswa Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, program studi akuntansi perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan pengauditan internal yang dimana tugas yang diberikan ibu kami yaitu melakukan pengauditan pada sebuah perusahaan. Ya, saya akan menjelaskan gambar usaha mikro yang saya audit. Namanya adalah pangsit halus rasa sedap. Bidang usahanya itu adalah mengelola bahan mentah menjadi bahan yang siap saji. Ya, untuk usahanya mikro. Target pasarnya yaitu masyarakat umum atau masyarakat lain, mau itu mahasiswa, mau itu anak-anak. Dan bagaimana melakukan proses bisnis ini? Saya akan menjelaskan proses bisnis uh, usaha pangsit halus ini. Yang pertama, pengadaan bahan bakunya dulu. Yang pertama melakukan pengadaan bahan baku. Contohnya bahan baku apa yang utama yang perlu untuk menjadikan pangsit halus ini? Yang pertama, daging ayam, kulit pangsit, tepung, bumbu dan sayuran. Ya, proses produksinya bagaimana? Ya, pengolahannya. Ya, inilah yang dimakan pengolahan bahan baku tersebut. Ada yang dicuci, ada dilakukan pemotongan, pembuatan adonan, pembungkusan pangsitnya, proses perebusannya, pengukusannya, dan penyajian sesuai apa yang diminta pelanggan. Ya, proses penjualannya, apakah secara dilakukan penjualan melalui aplikasi online atau penjualan secara di outlet, ya. Lalu bagaimana penerimaan kasnya, penerimaan pendapatannya gimana, penerimaan penjualannya gimana, apakah pembayarannya secara tunai, pembayarannya non tunai atau melalui kuris dan wallet, ya. Yang bagaimana lagi pelaporan dan administrasinya, laporan penjualannya dilakukan harian kah, pelaporan persediaan bakunya kah, dan pelaporan laba rugi setiap bulan, ya. Di sini saya memberikan tata kelola agar usaha pangsit halus ini menerapkan prinsip tata kelola yang baik. Yang pertama, transparansi. Artinya transparansi itu seluruh transaksi yang akan diperiksa oleh pemilik. Artinya transparansi itu pemilik memeriksa, ya, seluruh transaksi yang dicatat oleh kasir atau yang dilakukan oleh ADM administrasi, ya. Yang kedua, akuntabilitas, yang dimana akuntabilitas ini tugas karyawan dibagi secara jelas, artinya di bagian kasir, di bagian gudang, artinya tertata dengan baik, ya. Responsibilitas atau memenuhi standar kebersihan, artinya makanan tersebut bersih atau berizin dari daerah tersebut atau berizin dari negara, ya. Independensi, artinya tidak ada rangkap tugas yang lebih penting, artinya kalau dia bagian kasir, dia hanya menerima penerimaan kasir, tidak ada sangkut pautnya untuk membuat laporan keuangan. Jadi itulah, ya, yang keempat tadi. Dan yang kelima tata kelola yang menurut saya itu kewajaran. Artinya kewajaran, perlakuan adil kepada karyawan, tidak membeda-bedakan karyawan, karena karyawannya adalah anak sepupunya, karyawannya adalah anak dari adiknya, ya. Artinya merata kepada karyawan, ya, tidak memilih kasih kepada karyawan. Yang keempat, ya, masuk yang keempat, ya. Yang keempat itu risiko bisnis usaha pangsit halus ini yang mungkin terjadi, ya. Risiko bisnis yang mungkin terjadi itu yang paling pertama itu saya lihat itu risiko operasionalnya, ya. Kenapa? Yang pertama itu bahan bakunya cepat rusak, karena tadi sayuran sama adonan, ya, atau tepung, ya, ini mudah busuk atau mudah rusak, ya. Yang seterusnya kesalahan produksi, rasanya tidak konsisten, ya. Pelanggan dapat mengkomplain karena rasa tersebut tidak sesuai dengan rasa yang dia beli pada tahun sebelumnya, ya. Itulah risiko operasional yang boleh saya lihat. Dan yang kedua, risiko keuangan. Kalau kulihat dari usaha tersebut, risiko keuangan ini ada perbedaan selisih kas yang diterima pada tanggal 2 dan tanggal 3, ya.
dan pendapatan tidak tercatat. Inilah yang mungkin terjadi risiko keuangan. Pendapatan tidak tercatat, artinya pendapatan itu kalau tidak dicatat akan membuat laporan laba ruginya, pendapatannya menjadi rendah, sehingga laba yang dimiliki perusahaan itu rendah. Dan risiko risiko. Yang pertama, penggelapan uang oleh kasir. Ini mungkin terjadi dilakukan kasir ya. Ini risiko fraudnya sangat besar. Mau penggelapan uang dari kasir, pencurian, apalagi pencurian bahan baku yang dilakukan oleh baik pihak dapur, baik pihak kasir ya. Dan makrab harga pembelian ya. Tidak konsistennya harga yang ditetapkan. Dan risiko reputasi, ini adalah risiko terakhir yang boleh saya lihat pada perusahaan tersebut, adalah risiko reputasi atau komplain pelanggan terkait rasa dan kebersihannya juga ya. Inilah risiko reputasi, artinya usaha tersebut tidak baik lagi atau tidak sesuai dengan kebersihan atau rasa yang dia makan atau dia memakan pangsit itu pada bulan yang lalu ya. Yang selanjutnya, pengendalian internal yang harus diterapkan, karena saya sudah melihat tadi risiko-risiko yang mungkin terjadi tadi ya dari pangsit tersebut ya, mungkin terjadi atau sebagian terjadi, tapi itulah risiko yang mungkin terjadi. Dan setelah saya melihat tersebut, saya menerapkan pengendalian internal yang harus diterapkan. Yang pertama itu pemisahan tugas, yang artinya pemisahan tugas itu adalah ada fungsi-fungsinya tersebut ya. Ada kasir hanya penerimaan kas, ada gudang sebagai produksi, ada penerimaan bahan yaitu gudang ya, pencatatan itu ada admin ya. Dimana juga ada, saya lihat pengendalian internalnya harus juga ada otoritasi dan persetujuan, artinya karyawan tidak semena-mena menggunakan melakukan diskon atau retur terhadap penjualan ya. Tidak semena-mena atau memberikan diskon terhadap suatu barang, dan tidak semena-mena untuk membuat retur terhadap pelanggan ya. Dan yang selanjutnya, setiap pembelian harus disetujui pemilik ya. Jika ada pembeli yang melakukan piutang ya, besok dia bayar, harus persetujuan dari pemilik usaha tersebut. Dan yang selanjutnya yang boleh saya lihat yang harus diterapkan di pengendalian internal adalah pengawasan, di mana bahan bakunya diawasi secara rutin ya, atau dihitung setiap hari, dihitung berapa pengeluarannya ya. Pemeriksaan kasarian, artinya pemeriksaan tersebut dilakukan oleh pemilik, berapa kemasukan hari ini, apakah berkurang atau bertambah ya. Dan melakukan CCTV di setiap area ya. Kalau pengendalian internal ini saya lihat CCTV di daerah Bipangsit ini tidak ada, jadi risiko penggelapan dana sangat mungkin ya. Jadi pengendalian internal yang boleh diterapkan yang saya sampaikan, yang perlu dilakukan adalah penggunaan CCTV di area kasir, gudang maupun pihak gudang maupun admin ya. Di pihak admin, di pihak gudang, dan di pihak pengolahan. Dan fraud yang mungkin terjadi ya, ketika kita melihat risiko-risiko tadi yang mungkin terjadi ya, kita melihat kesalahan yang mungkin terjadi pada perusahaan tersebut ya. Yang pertama, skimming. Yang boleh saya lihat adalah fraud yang terjadi adalah skimming, yang kasir tidak mencatat sebagian transaksi penjualan ya. Kenapa? Apakah ada kasir ini ada dia menggelapkan dana, ada kemauan menggelapkan dana, di mana ada waktu di situ dia gelapkan, ada kemauan, atau ada seperti dia disuruh atau dia diancam ya, ada kesempatan atau ada ancaman gitu. Jadi yang selanjutnya
yang mungkin terjadi, fraud yang mungkin terjadi, yaitu pencurian persediaan. Ini adalah masalah yang cukup besar, ya. Mencuri bahan baku tanpa izin. Artinya karyawan mengambil bahan baku maupun sedikit atau banyaknya harus seizin dari pemilik usaha tersebut. Dan makra pembelian, harga bahan baku dinaikkan. Artinya dia bekerja sama dengan suppliernya. Artinya dari pemilik bahan baku itu dia bekerja sama, seperti dia membeli bahan baku tersebut dengan kerjasama menaikkan harga tersebut tanpa sepengetahuan dari pemilik usaha tersebut. Lalu manipulasi laporan, inilah yang boleh terjadi masalah, ya. Manipulasi laporan penjualan, artinya penjualan online, ya, ketika pelanggan membeli dengan membayar kurskah, membayar secara online aplikasi lain, dia tidak mencatat penjualan secara seluruh, atau dia tidak mencatat yang tanggal 12, dia tidak mencatat tanggal 3. Inilah yang menjadi fraud yang mungkin terjadi, ya. Jadi rencana audit yang mungkin saya berikan atau yang dapat dilakukan yaitu tujuan audit. Apa sih tujuan dilakukan audit? Yaitu menilai aktivitas pengendalian internal, mencegah dan mendeteksi fraud, dan mendeteksi apa sih masalah yang terjadi, ya. Memastikan keandalan laporan keuangan. Ruang lingkup audit itu apa? Apa yang mau diaudit? Itu pembelian bahan bakunya, penjualan dan penerimaan kasnya, persediaan bahan bakunya, dan kepatuhan operasional, ya. Dan proses auditnya gimana? Pemeriksaan nota pembelian tadi, melakukan rekonsiliasi kas, observasi proses produksi, dan wawancara kasir dan karyawan. Artinya ketika kita melakukan kepatuhan tadi, kita melakukan wawancara, ya, apakah ada niat atau apa yang tidak baik dari kasir dan karyawan. Artinya melakukan wawancara inilah proses audit. Kita melakukan wawancaranya, ya, apakah dia memang betul-betul melakukan pekerjaannya dengan baik, ya. Dan laporan auditnya, apa laporan auditnya yang dihasilkan ketika kita melakukan proses audit, ya. Yang pertama, temuan auditnya, analisis penyebab terjadinya fraud, ya, rekomendasi perbaikannya, dan rencana tindak lanjut ketika kita sudah menerima laporan audit tersebut, ya. Jadi kesimpulan yang boleh saya lihat, yang sudah saya jelaskan tadi dari usaha mie pangsit ini, ya, banyak terjadi kesalahan dan risiko mungkin terjadi. Kesalahannya mungkin terjadi, risiko mungkin terjadi, ya. Inilah usaha mie pangsit yang boleh saya jelaskan, ya. Apa sih pengendalian internalnya, harus dibuat tata kelolanya bagaimana, ya. Mungkin ini tidak dapat meminimalisir semua kesalahan atau risiko, tetapi dapat mengurangi atau meminimalkan masalah atau risiko yang mungkin terjadi pada usaha mie pangsit ini. Jadi kesimpulan saya, usaha mie pangsit ini memiliki proses bisnis yang cukup sederhana tapi berisiko terhadap terjadinya fraud, ya, apalagi di dalam melakukan operasionalnya, ya. Dengan penetapan tata kelola yang tadi saya katakan, ya, dapat meminimalisir dan pengendalian internalnya yang memadai, serta perlakuan audit secara berkala, proses dapat meminimalkan. Jadi ketika tadi ada fraud, ada risiko, ya, dan saya sampaikan ada tata kelola dan ada pengendalian internal yang harus dilakukan usaha mikro tersebut, dapat, ya, saya menyatakan dapat meminimalisir atau mengecilkan risiko atau fraud yang mungkin terjadi pada usaha mie pangsit tersebut, ya. Saya bukan katakan dapat menghapus fraud atau risiko atau tidak ada lagi risiko atau masalah, tetapi dapat
meminimalisir atau mengecilkan masalah tersebut dan risiko tersebut agar keuntungan dan laba perusahaan itu meningkat. Jadi itu yang boleh saya sampaikan di pengauditan internal ini ya. Ada tutur kata yang saya ucapkan dalam menyampaikan presentasi ini, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti teman-teman sekalian. Saya Himpunan Penerbangan Ujung mengucapkan terima kasih. Saya pamit undur diri. Terima kasih.